Astagfirullahaladzim, mujib. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pemotongan tumbang. Kota Solid bersatu untuk rakyat. Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi dan Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara menggelar syukuran di Pendopo Lokananta Pemkab Lamongan Minggu 2 Maret malam. Pasangan Yes Dirham ini usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, serta mengikuti retret di Magelang. Tasyakuran Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 hingga 2030 diadakan sederhana, melibatkan seluruh ketua parpol pengusung dan pendukung. Ditambah sejumlah pengurus, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hadir juga mantan Bupati Lamongan periode 2000 hingga 2010, Haji Masfuk. Saya tentu tidak berpanjang lebar, tetapi saya melihat tadi, saya perhatikan betul Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati setelah digembleng di Magelang. Mulai jalannya saya perhatikan, mulai cara bicaranya, mulai semangatnya, luar biasa. Sempat juga saya tanya, apa yang didapat di sana? Ternyata di sana disatukanlah pemikiran ini, karena kita berhadapan dengan satu negara dan persaingan negara lain. Geopolitik kita tentu tidak gampang kita atasi karena letak Indonesia yang sangat strategis, yang mengepakkan sayapnya yang begitu luar biasa, hasil alam yang luar biasa, masyarakatnya juga cerdas-cerdas, tidak besar, tidak kecil, tetapi semangatnya tinggi. Begitu juga pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain itu lagi dalam posisi 2,5%, bahkan mungkin ada yang minus. Sementara di Indonesia dengan yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo mencanangkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, bahkan 8%. Tentu ini tidak gampang. Nah, disinilah perlunya, tadi saya lihat Mas, kesatuan, keserempakan dari para pemilik kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh agama, para aparatur, anggota DPR, semua harus sama persepsi. Nah, disinilah makna dari tasyakuran ini. Tasyakuran itu adalah bersyukur terhadap dilantiknya bupati dan wakil bupati, dan kemudian bergerak untuk membenahi daerah ini. Daerah yang namanya Kabupaten Lamongan, kabupaten yang sangat dicintai oleh masyarakat Lamongan karena memang letaknya sangat dekat dengan Surabaya, sangat dekat dengan mana-mana. Bahkan perkembangan saya melihat akan pesat, akan dipimpin oleh Pak Bupati yang baru dan Wakil Bupati yang baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Kepada para tamu undangan, Yuhronur mengawali dengan permintaan maaf karena tidak mungkin semua masyarakat diundang. Ia bersama Dirham berterima kasih atas apa-apa yang telah semua elemen masyarakat untuk kemenangan Yes Dirham. Selama kepemimpinannya bersama Dirham untuk 5 tahun ke depan, banyak menghadapi tantangan-tantangan. Pihaknya akan senantiasa mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat. Yang saya hormati Mas Dirham, Bapak Wakil Bupati Lamongan periode 2025-2030. Di tengah-tengah kita hadir senior Bupati ke-40 dan 41, Bupati Legend Lamongan Bapak Haji Masfuk, Sarjana Hukum, bersama Ketua tim yang hari ini karena masih tumpah di pondok sehingga diwakili oleh Pak Ustadz Yai Husain SAG selaku sekretaris tim pemenangan. Hadir di tengah-tengah kita para tokoh-tokoh masyarakat, Pak Didoto, ada Pak Akib, semuanya, Pak Wahid yang saya hormati beserta Ibu, Bu Dirham, Bu Yes, Ali Bahaya, jadi saya, dan
dan semuanya lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, segenap jajaran anggota DPRD dari seluruh fraksi partai pendukung, teman-teman komunitas yang hari ini hadir di kesempatan ini, dan ya sebelumnya mohon maaf karena tidak mungkin kami mengundang semuanya. Tadi saya juga banyak di WA, kok gak diundang ya. Sebenarnya sudah dimik-mik ya, tapi ya sebegitulah. Kayak mau bergawe orang sing ahli, orang sing gak berkenan. Tapi bukan itu yang kita maksud. Sesungguhnya malam ini kita semua ingin bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus satu hal yang menjadi catatan penting, kita bersyukur atas apa yang kita capai bersama-sama dengan tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan tadi yang disampaikan oleh Gus Husein, tetesan air mata, bener tetesan air mata. Saya itu kadang-kadang ya beberapa kali menangis gitu. Yang menangis terharu, yang menangis, waduh itu ya, udah duit entek. Nah, maksudnya tetesan air mata. Dan dengan terharu kemarin dengan kemenangan-kemenangan yang kita capai bersama. Sungguh ini sesuatu yang mempertemukan kita sekali lagi dengan satu ungkapan yang paling dalam. Saya Mas Dirham menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala apa yang telah diberikan kepada kami. Saya yakin-yakinnya apa yang telah diperjuangkan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, saudara-saudara sekalian, tidak semata-mata untuk kemenangan Yes Dirham saja, tapi lebih dari itu saya yakin apa yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu semuanya adalah perjuangan untuk kemaslahatan semuanya, untuk kemajuan Kabupaten Lamongan, untuk kesejahteraan masyarakat Lamongan, siapapun itu tanpa terkecuali. Itu yang penting ya. Begitu, saya yakin selain saya menyampaikan terima kasih, saya juga terus berdoa mudah-mudahan apa yang telah diperjuangkan Bapak Ibu semuanya menjadi bagian dari perjuangan kita, menjadi bagian dari ibadah kita, karena dengan ibadah kita akan kita mendapatkan pahala yang pahalanya nanti kita bisa ambil di saat nanti. Selain terima kasih yang saya sampaikan, kedua saya juga mohon maaf mungkin selama kita berinteraksi, selama kita berjuang bersama-sama ada hal-hal yang masih menjadi ganjalan, masih menjadi apa yang kurang mengenakan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu tidak ada maksud kami untuk membuat perasaan yang tidak enak, membuat sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi semua itu adalah bagian dari kekhilafan kami. Itu kami minta maaf yang sebesar-besarnya jika itu terjadi selama ini dalam berinteraksi kita. Sekaligus ini juga dalam momen Ramadan, mudah-mudahan kita nanti senantiasa dalam Ramadan ini semakin meningkatkan ibadah dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaji Yes menyebut, tantangan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Yes Dirham termasuk persoalan jalan, persoalan kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran, serta tantangan-tantangan lainnya. Ketiga kalinya tentu yang akan kita arungi 5 tahun ke depan dalam waktu yang panjang tentunya. 5 tahun ini kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang tidak sedikit. Kita juga sudah mendengar banyak berbagai tantangan yang dihadapi oleh berbagai daerah. Hari ini kita juga dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang setiap hari kita hadapi, terutama persoalan jalan, terutama tentang persoalan kemiskinan,
terutama tentang persoalan meningkatnya angka pengangguran dan tantangan-tantangan lainnya yang harus kita kerjakan bersama-sama. Untuk itu saya bersama Mas Dirham terus memohon dorongan apa yang akan kita perjuangkan bersama ke depan ini, kita bisa saling bersinergi, bisa saling berkolaborasi, memberikan satu dorongan semangat, motivasi kepada kami, memberikan dorongan semangat itu adalah merupakan energi bagi kami, karena dengan energi itu kita akan terus bergerak lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena sesungguhnya itulah yang kami perjuangkan ketika kami berdua mencalonkan diri, yakni adalah bagaimana kita bisa menciptakan Kabupaten Lamongan ini yang berdaya saing, masyarakatnya sejahtera, pertumbuhan ekonominya selalu meningkat, pemerataan ekonominya semakin merata, dan masyarakatnya semakin harmonis, sehingga siapapun akan merasa nyaman, akan merasa senang, akan merasa bangga menjadi bagian dari warga Kabupaten Lamongan. Itu mari kita terus berjuang bersama-sama. Kami juga terus terbuka untuk mendapatkan masukan, mendapatkan saran dan hal-hal lain yang sekiranya itu akan menjadi bagian dari mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan yang kita impikan bersama-sama. Petarung! Sekali lagi, petarung! Sekali lagi, petarung! Tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Sementara itu Wabub Dirham bertekad di era kepemimpinan Yes Dirham, Lamongan lebih 2 kali majunya, serta lebih 2 kali megilan. Dirham siap membuka diri dengan masukan ide, gagasan untuk kebaikan Lamongan. Alhamdulillah, sehabis retreat si Indonesia kemarin Bapak Ibu, saat ini Indonesia jadi petarung semua ini. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat di pendopo Loka Tantra Kabupaten Lamongan. Dengan status saya sebagai Wakil Bupati Lamongan 2025-2030, Alhamdulillah. Pada tanggal 20 Februari kemarin, Pak Bupati Yurono Effendi dengan saya Dirham Baraksara telah dilantik oleh Pak Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka di Jakarta serta se-Indonesia, dan baru inilah diadakan tasyakuran dan besok dinas pertama kali berdua, karena di minggu lalu Pak Bupati masih melakukan retreat dan saya menyusul di 2 hari terakhir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas segala usaha perjuangan melalui kekuatan fisik maupun kekuatan gaib selama masa pilkada sampai tasyakuran selama. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Yang penting petarung, sehingga sekarang secara definitif saya bersama Pak Bupati sebagai Wakil Bupati dan Bupati Lamongan untuk 5 tahun ke depan. Pada malam hari ini Bapak Ibu, tanggal 2 Maret 2025 sekaligus tanggal 2 Ramadan. Alhamdulillah NU dan Muhammadiyah sama tanggal puasanya ya. Tasyakuran di tanggal 2, luar biasa, dan kita kemarin mendapatkan nomor 2 juga, sehingga sampai sekarang nomor 2 ini masih ajaib Bapak Ibu, masih luar biasa. Petarung!
Usai potong tumpeng, pasangan Yes Dirham juga berharap doa restu pada seluruh warga masyarakat agar pelantikan bisa membuahkan keberkahan dan kemajuan Lamongan. 2030 dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pemotongan tumpeng dimulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Boleh kasih janjian kalau gitu ya, biar lebih semangat ya. Kalau Lamongan kompak solid bersatu untuk rakyat Petarung dan juga Lamongan Megilan. Kita mulai. Lamongan kompak solid bersatu untuk rakyat Petarung. Lamongan Megilan. Baik, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Pemotongan tumpeng. Ya, saya berharap Pak Yes bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai Bupati dan Mas Dirham juga sebagai Wakil Bupati dengan baik dan lancar. Saya melihat perjalanannya baik dari awal sampai akhir. Saya yakin untuk yang kedua kalinya ini Pak Yes akan bisa membawa yang Lamongan yang lebih baik lagi. Barangkali seperti itu. Kira-kira kunci resepnya apa Gus supaya sukses dalam kepemimpinan nanti? Ya, kebersamaan dan kemudian semua SKPD itu kemudian bersatu bersama-sama membangun kabupaten untuk bisa lebih Megilan lagi, barangkali seperti itu. Jadi kunci suksesnya adalah kebersamaan. Sementara itu, mantan Bupati Lamongan 2 periode, Mas Fuk menyampaikan harapannya pada Yes Dirham, di saat kondisi negara yang sedang berbenah ini, kepemimpinan Yuhronur Dirham harus segera melakukan langkah cepat dengan Porsneleng 4. Situasi global dan situasi negara kita sedang berbenah, yang kebetulan dipimpin oleh Pak Prabowo ini. Nah, oleh karena itu kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini tentu harus segera melakukan langkah dengan Porsneleng 4 dengan cepat tanggap terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terjunlah ke lapangan, mengetahuilah apa yang sedang dialami oleh masyarakat, kemudian atasilah itu. Maka itu adalah salah satu langkah yang cepat dan tepat. Dan kemudian kita lihat bahwa Lamongan ini adalah kabupaten yang sangat strategis sekali untuk membantu bahkan mengembangkan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat. Disinilah tugas Pak Bupati dan Wakil Bupati ini memang cukup berat untuk segera melakukan langkah-langkah yang taktis dan strategis. Menyinggung kebijakan pemotongan anggaran kepala daerah yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat, Mas Fuk menilai bukanlah pemangkasan, tapi efisiensi. Artinya, hal-hal yang tidak diperlukan itu tidak dilakukan. Bahkan yang paling penting adalah menganggarkan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira apa yang sedang dilakukan ini bukan pemangkasan ya, tetapi efisien. Efisiensi itu artinya hal-hal yang tidak diperlukan itu tidak perlu dilakukan. Bahkan yang paling penting adalah menganggarkan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan kabupaten. Dan itulah yang akan dilakukan oleh Pak Yuhronur. Bukan pemangkasan, tetapi efisien. Dan ini tentu memerlukan pemikiran-pemikiran yang dalam, mana skala-skala prioritas yang harus segera dilakukan. Dan yang berdampak kepada masyarakat secara langsung. Karena masyarakat ini tentu mengharapkan hadirnya pemimpin baru itu adalah harapan baru bagi masyarakat. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah.